Gue gak akan ngejar-ngejar dia lagi, gue bilang gitu. Iya. Dengan soundtrack lagu? Dengan soundtrack lagu Kicau Mania. Belum ada. Burungku manggut-manggut, burungku siap rudal. Ih, pendongeng banget kamu ya. Bukan pendongeng, gak ajar banget. Warga! Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ketiga kita di Makassar. Yes. Dan ini episode terakhir kita di Makassar nih. Ya, aduh kurang lama ya sebenarnya Pak ya. Sebenarnya kurang lama. Kita cari sponsor yang bisa kasih kita liburan lebih lama ya. Oke Niki, ini portfolionya ya sponsor. Oh ini, hari pertama kita udah motoran. Ya. Hari kedua full kulineran. Hari ketiga, saatnya apa nih? Ini kan kota kan bukan kota sembarang kota buat lo. Cakep. Iya kan? Ini kota juga penuh punya kisah cinta buat lo. Cakep. Kita boleh nggak kulik-kulik? Kupas lika-liku kisah. Gua kirain lu pantun, kagak diselesain pantun lu. Oh gitu, itu kan pantun ya? Lalu gua udah cakep gimana sih lu? Oh ya enggak Ya gini aja deh, mumpung kita di Makassar, sekalian aja kita napak tilas perjuangan gua mendapatkan istri gua. Ibarat kata kita masuk ke time capsule, balik lagi ke tahun berapa nih? Tahun 2009. 9? Lu kesini untuk memperjuangkan cinta lu sama gua. Raffi Ayu Natasha. Bener. Nah ngomong-ngomong ini kan warlock ya. Iya. Jadi udah kalau kita berdua kan takutnya gue bisa aja bohong. Oh benar. Kali ceritanya nggak belum tentu 50%. Jadi kita akan cross check kebenaran dari cerita gue. Kita ajak siapa? Ya elah. Mertua gue lah. Opa. Enggak dong. Istri gue aja. Nah ini dia nih. Bunda. Bun. Karena bisa dari sini. Iya. Astagfirullah. Bagus banget ini Bunda di sini. Nah. Halo yang punya Makassar. Enggak ada lah. Iya. Bukan aku. Tapi anak Makassar kan Bunda. Iya, anak Makassar aku. Oh, yaudah kita mau flashback nih. Flashback. Titik pertama di mana dong? Yang harus kita datengin yang menurut lo ini tempat sangat monumental buat lo. Titik pertamanya sebenarnya adalah Di sana. di sebelah sana ya. Di pinggir pantai ada landmark tulisan Pantai Losari. Lo di tengah-tengah yang tulisan jadinya Tailo itu. Bukan, saya tanya aja kan saya tanya. Pantai Losari. Nah kebetulan gua berdiri di satu spot nunggu dia pada saat itu. Oh, ini janjiannya di situ berarti. Enggak janjian. Nggak janjian. Jadi kalau misalkan sedikit flashback, pokoknya intinya gue ngejar-ngejar dia. Ya. Terus dia hard to get. Oke. Hilang muncul. Pas giliran gue deketin dia hilang. Pas giliran gue menjauh, dia muncul. Oke, iya. Jinak Merpati. Iya, sampai akhirnya satu saat gue teleponan lama sama dia, dia ngajakin gue ke Makassar. Oke. Nah, abis itu janjiannya pasti telepon-teleponan dulu dong. Enggak. Janjian apa? Ke Pantai Losari ini. Nah, mendingan kita langsung ke lokasinya. Oke deh ya, penasaran warga, gue gimana sih? Lokasi exactly-nya di mana? Ih, sumpah gue FTV banget sumpah. Pada saat itu. Masih ingat nggak pakai baju apa di sini? Merah Lupa lagi. kotak-kotak. Merah kotak-kotak. Oh, ada. Gue lupa, Bro. Bukannya pakai hoodie. Iya, merah kotak-kotak tuh kemejanya itu ada kayak kapuconnya gitu loh. Oh, iya. Ternyata perbandingan usia yang jauh ini berguna saat kayak gini nih. Mengulang lagi memori yang mungkin sudah warga. sedikit lupa. Bener ya, Itu. namanya gua beda 11 tahun kan sama Ayu, jadi itu bentuk kerjasama yang baik. Daya ingatnya memang kurang sih gua, harus gua akuin lah. Rambut masih Gimbal. dreadlock. Tapi alhamdulillahnya waktu itu sih seingat gua orang nggak begitu ngeh gua juga. Ya, nggak, tapi ada info sih dari intelijen gue. Jadi kayak warga pertama kali Pak Wendy datang ke sini lalu dijemput sama atau ketemu sama temennya Bu Ayu lah, naik mobil gitu. Ternyata pas di mobil katanya Pak Wendy minta lagu-lagu dahsyat alias lagu Hijau Daun. Nah, temennya Bunda kaget, harusnya lu minta reggae dong, kenapa lu minta lagu-lagu dahsyat? Bener nggak? Oh iya, pantesan kemarin Mufti yang ngomong gitu. Iya. Siapa yang bilang, Bu? Mufti, temen aku. Oh, Mufti ini yang jemput. Mufti yang Dia salah juga satu ikut nyeritain. ngejemput. Terus dia kayak ngomong kalau iya kan lagunya waktu itu lagunya Hijau Daun. Emang Hijau Daun ya? Iya.
Lagu apa? Gimana? Suara. Suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini menunggunya, masih berharap. Warna apa? Ah, cat. Warna apa? Oh, bukan cat itu, Pak. Ya, lagi lu. Orang nyanyi malah ngechat di mana sih? Lagu reggae maksudnya. Nah, sebenarnya spotnya ada di sana tuh. Jadi poinnya gini. Iya. Akhirnya gue terbang ke Jalan Makassar. kali, Seng. Hah? Jalan aja. Poinnya lu sebenarnya terbang ke Makassar sendirian. Sama asistennya Denny Cagur yang dulu namanya Bang Amrol. Oke, Karena berdua kan sama gue Bang takut Amrol. terbang, jadi kayak masa gue sendiri sih. Harus ada yang dampingin. Harus ada yang dampingin. Oke. Kamis sore gue sampai, Kamis maghrib kalau nggak salah deh. Gue nunggu Ayu di landmark Parkiran. itu. Enggak, di landmark Pantai Losari. Langsung di langsung di Pantai Losari. Iya. Iya. Waktu itu zamannya BlackBerry. Iya. Jadi gue foto di huruf A. Terus gue Kirim. Enggak kirim. Terus gue kayak nulis status. Di status. Oh, update status. Zaman dulu kan Iya, gitu. iya. Bebek kayak gitu. Tulisannya kalau nggak salah gue tunggu. Aku tunggu sampai jam 9 malam. Kalau kamu nggak datang, berarti aku tahu jawabannya Aku apa. tahu jawabannya apa. Gila sih. Saya boleh nyebrang langsung ke sama landangan nih. Lu maksudnya ini ya, warga ya. Ini tuh salah satu cerita yang menurut gua untuk mendapatkan cinta tuh dengan the old way. Cara yang lama lah kayak gitu ya. Nggak ada status. Padahal bisa langsung ngomong. Statusnya ngomong gitu, aku tunggu kamu di sini kalau misalkan kalau sampai jam 9 lah, pokoknya intinya gitu sampai jam 9. Kalau nggak datang aku tahu jawabannya gitu. Terus aku ngomong lah temenku. Sumpah ini kayak mindset itu tuh. Anjir, semoga gue punya kisah cinta yang kayak gini. Terus aku ngomong lah Ya. ke temanku, bentar deh, ini tuh bukannya ini ya di Pantai Losari, ini di mana ya? Saya lihat lah. Iya kayaknya itu di Pantai Losari. Ya. Tapi kan karena aku taunya dia ke Jogja, Nggak kan? mungkin dong. Nggak mungkin, karena kan kita nggak janjian juga dan dia nggak bilang kalau dia ditolak atau diterima. Iya. Terus akhirnya sama teman-temanku itu aku bertujuh apa berenam gitu, akhirnya kesini dulu buat mastiin. Tapi dengan backup 7 orang Iya. yang nemenin. Iya. Pertama kali yang aku tanya itu adalah kamu ditolak gitu. Bego ya. Ini pas ketemu. Iya pas ketemu. Kamu ditolak. Bego banget masih nggak ngeh gitu. Ya tapi lu berhasil dong. Berhasil. Lu berhasil dong. Siasat lu ini semua berhasil dong. Iya dong. Iya. Karena kamu ditolak sehingga kamu nih ada di Makassar sekarang. Iya, betul, Gitu kata ibu kan. betul. Terus Ben. Terus dia jawab, enggak lah ngapain aku ke Jogja kalau cewek yang aku cari tuh bukan di Jogja. Asik. Asik. Nah ini warga nih. Ini adalah huruf A-nya. Jadi waktu itu gue di mana ya posisinya ya? Sini kalau nggak salah ya. Coba reenactment gaya lu foto dong. Hoodie pakai Kayak hoodie foto kan. biasa deh. Ya pokoknya pakai hoodie. Enggak biasa doang. Biasa Enggak aja selfie, gini. difotoin gitu Difotoin. Gini Jadi nggak fotoin. tangannya masuk ke dalam kapucong nggak? Nggak tahu gue lupa lah. Pokoknya poinnya sih gini sih gue. Gitu. Oke. Gue di sini jadi huruf A-nya kelihatan jelas. Foto taruh di profile picture BlackBerry. Update status Tulis juga. di status. Ya. Tapi gue juga lupa ya kenapa gue milih huruf A ya. Mungkin karena Ya karena Karena Ayu. Ayu. Iya. Maksudnya gimana sih? Enggak, waktu itu Waduh. ada alasan atau enggak Domestik gitu. nih. Tapi kayaknya itu alasannya. Karena Pastilah, Ayu, iya. pastilah. Itu Kalau huruf Ayu. L siapa? Linda. Jangan nambah-nambah. Nggak, tadi sebelum yang tadi cerita kata Bunda kayak kamu ditolak. Iya, Udah. kamu ditolak. Terus gimana? Terus dia Jawaban Pak bilang, Wendy. ya ngapain aku ke Jogja kalau cewek yang aku cari tuh bukan di Jogja. Asik. Terus aku kayak, Pasti pura-pura yang nggak tahu. enggak emang tolol aja. Kosong. Iya, padahal itu udah Q banget loh. Ya tapi mungkin wajar juga kali ya pemikirannya mungkin belum yang sejauh itu juga Pak. Iya Apa karena karena 18 tahun? Iya mungkin. Iya, karena kan jauh. Jadi kayak dia Iya. tuh udah terlalu banyak melewati segala macam. Kan aku belum, masih anak-anak, masih gadis. Iya sih. Masih betul. polos. Betul, nah masih polosnya itu sih kayaknya. Akhirnya Bisa. udah Pak Wendy jawab itu, akhirnya kalian cus.
Jalan. Akhirnya aku cuma ngajak dia makan waktu itu. Ya. Salah satu restoran cepat saji. Oke. Gitu. Yaudah yuk kita makan gitu. Tapi kan aku nggak takut karena aku Rame-rame. punya temen Betul. banyak. Banyak gitu. terus tukang berantem semua teman-temannya. Oh iya, itu dia. Gitu. Jadi Ini kan bodyguard ibarat kata semua. lo lagi laga tandang jatuhnya. Bener. Lagi laga tandang ke Makassar kan. Udah, Iya, akhirnya dari makan situ lah. makan, selesai makan, ya udah Selesai makan dia pulang. pulang dia. Enggak, dia nganterin aku ke rumah, terus Ya. dia naik Ya, naik taksi ya taksi lah. Ya. ke hotel. Teleponan nggak abis itu? Enggak deh kayaknya. Tapi dia nggak janjian. Enggak deh. Lagi enggak. besokannya janjian lagi. Iya, karena mau- kita janjian. Dia apa ngajak gua untuk ketemu orang tuanya. Oh itu langsung Langsung cuy. Jumatnya. Ya kan? Lu langsung minta izin. Enggak. Ngobrol-ngobrol biasa. Cuman ngenalin doang mah ini Ya, ya, ada ya. Wendy dari Jakarta gitu. Cuma ya Kebetulan tuh hari Jumat kan. Jumat. Pas Oma lihat Bob Marley yuk. Enggak, maknya gini, begitu ngeliat kayak sumuran deh. Iya. Sebaya. Ya udahlah, pokoknya intinya gua ke tempat gymnya, habis itu karena hari Jumat diajak ke tempat kerja bokapnya, ketemu bokapnya, Oke. terus sholat Jumat bareng sama bokapnya. Masuk 1 poin udah. Gokil. Iya, di Ya kan? 1-0 tuh. Kok satu? 1-0 maksudnya Pak Wendy dapat poin. Menghabiskan waktu berdua sama Opa sholat kan itu poin. Enggak kan Bang. banyak temen aku yang menghabiskan waktu sholat Tuh. Jumat Oh berdua. balik lagi 0-0. Iya, emang sebenarnya Dipatah terus. nggak, dia nggak mau kelihatan cupu di depan Iya, orang gitu, emang. kayak Apalagi pengalaman gue banyak kali gitu. Terus di areanya. Mm-mm. Di areanya nih Pak. Iya. Gak mau dia. Berarti kan kalau kayak begitu gue nggak ada spesial pada saat itu. Spesial Gimana? kok udah datang ke sini bela-belain aku saat melawan Spesial rasa iya, takut. betul. Spesial karena ayah nggak pernah loh ada orang yang deketin Bunda terus foto di huruf A. Nggak ada. Adanya di Pantelosarinya di foto di tengah. Maksudnya nggak ada yang norak kayak Ayah kan? Nggak ada yang norak kayak gue kan? Di huruf A nggak ada, tapi di huruf R ada kan Resti Ayu. Terus nggak ada yang suruh dengerin lagu Hijau Daun gitu-gitu tuh nggak ada Bunda. Kayak Ya kan masa-masa, kan Ayah bilang itu kan terinspirasi semua dari FTV. Jadi Iya. lagu-lagu itu lagu-lagu FTV. tapi harusnya kalau ayah deketin Bunda harusnya tuh dari apa yang Bunda suka bukan dari apa yang ayah suka. Paham nggak? Ya kan belum sampai sedetail itu, kita jarang ketemu pada nggak saat itu. bisa. Kalau ayah suka, ayah tuh harus tahu apa aja yang si cewek ini sukain. Bebek-bebekan pink mantep banget tuh. Lucu juga tuh. Udah urusan domestik nih. Sebelum ke spot selanjutnya, pokoknya intinya gitu, kita sholat Jumat bareng, udah terus sorenya kita jalan ke mall. Mall apa? Ratu Indah? Panakukang. Oh, Panakukang. Nah, turun dari eskalator, tiba-tiba tangan gue digandeng sama dia. Oh. Poin dong. Mohon maaf nih, ente kebobolan Bu. Yo, Nih ya, nih aku luruskan ya. gak mau banget dia. Astagfirullah. Gak mau banget. Oke, udah kita dengar dua pihak. Gila. Harus dengar dari dua orang. Iya, satu. benar. Jadi waktu itu kan dia udah artis ya, udah terkenal walaupun belum seterkenal sekarang. Cuman udah ada yang tahu lah, banyak yang tahu. Ya, iya. Waktu itu aku nggak giniin juga ya. Emang gak pegangan tangan, gandeng. Iya bun, aku giniin Bunda giniin. Itu kan buat laki spesial tau. Warga, masa cuma alasan ngamanin gua dari orang yang mau minta foto? Kan bisa di depan. Iya dong, bisa di depan gini jagain. Nah iya. Iya. Kalau kayak gini. Kalau nggak dipegang di sini katanya. Iya, atau enggak dipegang bajunya aja. Yuk gitu. Nah, kalau cowok dipegang kayak gini, spesial. Saya aja semalam merasa spesial. Oh, yang dirasain saat itu apa Pak? Ya, di atas kertas lah. Wih, Diterima. Lah iyalah. Dikenalin orang tua, ketawa-ketiwa sama nyokapnya, sholat Jumat tuh bapaknya, digandeng sama anaknya ibaratnya gitu. 3-0. Emang udah kepedean dari awal. Aduh, nah dari situ akhirnya yakinlah gua malamnya memutuskan untuk nyatain perasaan ke dia. Nah, lokasi di mana warga? Di mana? Let's go kita ke lokasi. Oke.
Nah, ini adalah spot selanjutnya. Dimana pertama kalinya lu Menyatakan cinta. menyatakan cinta. Di Jumat malam. Oke. Setelah pagi ketemu orang tuanya, Ya. nyokapnya, Sholat Jumatan, Jumat. digandeng, pede dong. Jadi gue setting untuk makan malam di sini lah, dinner sambil nembak dia lah. Oke. Namanya dulu Beleza apa Baleza Beleza gitu. apa Baleza gitu dulu di sini Ya, ada. di sini Oke. nih. Kafe Emang lah dekat ini, banget kafe lah pinggir kafe pantai. lah. Udah, gue ngomong lah kalau misalkan gue suka sama dia, cewek yang gue maksud, bla Bisa bla. segampang itu ngomongnya. Ya, akhirnya Gak pakai gamblang. deg-degan, Ya deg-degan lah. Dia pasti deg-degan Ya kan? iyalah gila, masa nggak deg-degan. Maksudnya gue juga nyampe nggak langsung ngomong, gue suka Iya. malu nggak, pesen Iya, iya. makan dulu, pesen minum dulu, Iya. makan dulu, abis itu timingnya tepat, tenang, baru gue ngomong. Kata-katanya dong. Kata-katanya lupa lagi, tapi pokoknya seingetnya, Iya, seinget kayak- gue adalah ya gue pengen pacaran sama lo, gue suka sama lo, gimana? Lo menerima atau Ya, menyambutnya enggak? nah masalahnya dia ada 15-30 menit diem. Oh, After leading 3-0 diem. Bab, Tidur soalnya aku tiduran. terus sleep paralysis ya yang ini ya. iya, terus tiba-tiba begitu dia mau jawab dia nangis. Jujur, Dia nangis. jawabannya apa waktu itu? Maaf, aku belum bisa berkomitmen. Untuk saat ini aku belum bisa berkomitmen. Oke. Lalu apa yang dirasakan seorang Wendy Armoko? Ada longsora dikit dong tuh. Bab, Enggak, dia nelpon mamanya dulu. Enggak. Oh, udah di... Kan Ayah nggak sempat nelpon mama di sini. Di sini mana? Di sini, pas selesai nembak apa gimana gitu. Jadi Bunda pertama kali kenal sama mamanya itu Salah di telepon. Di sini sayang, Pertama kali kenalan itu di KFC. Bukan di sini. di sini. Di Karena KFC. Ayah karena diem. Di KFC sayang. Banyak sepeda lawan arah ya di sini. Dia lupa. Iya. Gue pertama kali kenalin Bunda ke mama gue. Mama Mona. Via telepon. Iya. Itu pas waktu diajak makan ke Cepet fast saji. food itu. Iya, oke. Itu sayang. Kalau di sini mah diem karena nunggu jawaban dari Bunda. Iya. Habis itu dia nangis, dia bilang belum bisa. Untuk saat ini belum bisa berkomitmen. Iya. Terus dia poinnya nggak bisa sama public figure lah. Oh, ada poin itunya. Ada kan? Jujur nggak ada. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Bukannya Salah karena orang kayaknya. enggak. Saya markirin aja dah. Salah lagi. Aduh iya. Aduh dia. Oh iya benar itu. Brokot itu mah brokot aja. Ya udah, akhirnya jadi tolak. Ngapain lagi? Lo tetap nganterin dia pulang nggak? Gua anterin dia pulang lah. Oh tetap. Wis sejati. Terus pulang naik taksi. Ya. Balik dari di rumah dia. Ya udah gua balik naik taksi. Teardrop fall on your face nggak? Itu kita lanjut ke spot selanjutnya dan ini adalah spot yang paling urgent dan paling penting. Ngepiknya di sini. Aduh. Gua ngerasain banget kayak longsore dah. Ayo deh. Nah, ini lokasi selanjutnya. Tempat gua menginap. Oke. Jadi gua masuk dari pintu ini. Ya. Pas gua nyampe sini, gua lagi nungguin lift berbarengan sama Amrol, asistennya asistennya, Denny dulu. iya. Nyampe dari rumah saudaranya. Sampai dah kita naik ke kamar. Kamar. Oke. Ayo kita mengikuti. Oke. Kebetulan pada saat itu gua stay di lantai 3. 3. Pada saat itu, Mas. Gua aduh. Jadi ikut ngerasain gimana lu jalan di lorong-lorong ini gua. Nah, ini nih udah dari lift tuh udah berkecamuk tuh gua. Iya. Kecamuk masuk ke dalam kamar. Jadi pada saat itu seinget gua karena gua ngerasa hancur, gagal, malu, Iya. itu semua campur aduk tuh. Iya. Terus gua udah gak kuat nahan. Akhirnya gua sengaja tidur dengan kepala tertelungkup gitu, kayak tiarap. Nangis tuh baru. Ya gue tengkurap di sini nangis. Aduh, ini Nangis, kan ada bro dong, Iya, malu iya. dong. Iya dong. Gue ambil bantal, gue tutupin muka gue jalan keluar ke balkon. Oh,
balkonnya luas ya. Nah di sini kan ada kursi pada saat itu segala macam. Gua sempat duduk dulu nih. Saya sempat duduk dulu, nangis, lanjutin nangis pakai bantal. Malu. Oh, tetap ditutupin pakai bantal gitu. Ya kan takut kelihatan sama Amro. Iya. Malu. Entah kenapa ada yang ngedorong gua untuk jalan ke balkon. Udah. Terus gua mikir, wih, lompat gak ya? Tinggi loh, ini. Ternyata Tinggi pun, ternyata pun. tinggi loh. Ternyata ya. Tinggi. Tapi kalau ayah mau lompat ya, ayah naik ini aja nggak berani pasti, karena udah tinggi. Enggak. Bun, ini kan dalam keadaan kalut, Bun. Iya, ini udah keadaan kalut, udah ngeliat ke bawah gitu kayak kalau lompat ya benar. Kan tinggal lompat. Dari dulu tuh emang udah ada ini berarti? Lupa. Tapi Ininya kayaknya udah ada deh. Oh, Ya kan tinggal lompat. Ini mah kan tinggal naik, udah lompat dong. Iya. Iya. Cuma ya pas gue lagi kayak gitu, gue gini nih. Kayak gue gini. Ambrol keluar. Oke. Misalkan lu Wendy nih. Iya. Lu jadi Wendy gitu, lu lagi begitu ya. Gue lagi gini ya. Ya, ambrol keluar nih. Pak, mau kopi gak? Nih dia udah bawa kopi nih. Iya. Tawarin kopi. Ada lu, gua, Hah? karena nggak enak. Oh iya makasih. Dia masuk ke dalam, gua duduk Oh, bawa kopi. bawa kopi. Karena mungkin Amro udah tahu nih. Gelagat-gelagat Gelagat aneh gue nih. aneh. Ya. Jadi gua minum dulu dikit. Udah gitu gua jalan lagi. Wah, pas gua udah di situ, kembali mikir tuh. Sebenarnya lebih ke gue dari awal ketemu Ayu tuh gue ngerasa ada sparkling kan. Jadi Lu ada PD-nya lah, pasti. iya. Tapi gue emang ngejar dia banget. Jadi makanya menurut gue tiba-tiba ditolak tuh hancur sih. Karena di atas kertas tuh udah segitunya gue bakal diterima sama dia. Terus Karena susah. bolak-balik. Akhirnya di kedua apa ketiga gitu Ayu telepon. Oh, Mas, bisa ganti air galon nggak? Gue bilang gak bisa, kalau benerin AC bisa saya. Gitu. Ya Allah. kok agen galon sama AC sama sih gedungnya? Akhirnya poinnya gitu sebenarnya. Dia telepon. Yang tadi itu udah nggak usah dipikirin lagi. Lupain Udah, aja. pokoknya udah ya kita Temenan aja. Iya, Temen aja. Enggak temenan kayak deh kayak. Pokoknya dia bilang tuh nggak usah kayak kita nanti ketemu tuh kayak nggak kenal aja udah gitu loh kayak orang. Strangers. Iya. Setelah gue balik dari sini, Ya udah. pokoknya udah putus aja udah kayak nggak ada kita nggak pernah kenal nggak pernah apa Iya, segala iya, macem. Karena gue harus move on kan. Betul. Itu buat nguatin gue karena kan gue ya udah lah udah puncaknya menurut gue ditolak Iya, terus betul. ngapain lagi gitu. Betul, Bu. Laki-laki Ih, gitu. satu laki-laki tersakiti, satu laki-laki lain merasakan. Sering banget. Gitu. Terus ya udah. Telepon terus ngomong gitu terus aku tanya emang kapan balik besok dia bilang. Sebenarnya basa-basi nih. Deep down. Jujur ayo. Enggak, jadi sebelum itu aku nyampe rumah, aku ngasih tau ke mamaku lah, Mah, ternyata Wendy tuh nembak kakak. Aku ngomong gitu, "Hah, iya. Gimana ya? Kenapa emang kakak nggak mau?" Terus aku ceritain lah apa alasan aku kenapa nolak dia. Terus kayak mama tuh ngomong, kalau nggak sholat malam aja kak. Dia bilang, coba kakak ini, tapi sebelum itu kakak coba ambil kertas. Waktu itu mamaku bilang gitu, ambil kertas, tulis nama Wendy sama nama yang kakak Lagi deket. bingungkan gitu Oh, loh. bingungkan, oke. Udah aku tulis lah 2 nama itu. Terus waktu itu kan 1 nama itu aku udah tahu keburukannya, kebaikannya. Nah, tapi kalau namanya Wendy itu kan hanya kebaikannya doang kan. Oke. Keburukannya nggak ada. Masih Beb. di dalam gray area. Betul. Abu-abu.
Jadi terus mama cuman ngomong gitu, lihat Kak, yang mana banyak kebaikannya, insya Allah itu, dia bilang jawabannya. Lah yang banyak kebaikannya yang nggak ada keburukan sama sekali. Berarti kan aku kayak, nanti kalau misalnya aku milih dia, terus ternyata keburukannya juga sama atau bahkan lebih dari keburukannya yang si A ini gimana Setelah dong? bersama Iya. ya, ada takutan itu juga. Iya gimana, terus kayak mama cuma bilang, ya bawa di sholat malam gitu-gitulah intinya. Terus udah nggak sebelum itu aku telepon dia dulu, nanya kayak kapan balik, ini. Terus aku bilang nggak usah balik besok, aku tuh ya nggak usah balik besok. Lusa aja. Ya lusa aja, aku temenin deh jalan gitulah. Iya. Intinya gitulah, aku temenin jalan. Apa cari oleh-oleh gitu aku lupa waktu itu, pokoknya intinya gitu aku temenin. Mau ketemu, pokoknya bunda bilangnya mau ketemu. Iya ya. Pas abis telepon, tutup telepon, Ambrol ngajakin pulang. Ayo pulang, pesen tiket ya? Enggak. Ayo ngajakin ketemuan. Ngapain? Udah ditolak. Pulang aja udah. Buang-buang duit, buang apa segala macam gitulah. Terus gue bilang, masih FTV nih. Udahlah. Kita pulang lusa aja. Besok gue mau ketemu sama dia buat terakhir kalinya. Iya, oke. Gitu. Iya. Kalau setelah itu ya udah gue move on, gue lanjutin hidup gue. Gue gak akan ngejar-ngejar dia lagi, gue bilang gitu. Dengan soundtrack lagu. Dengan soundtrack lagu Kicau Mania. Ada. Belum ada. Burungku manggut. Burungku siap rudal. Belum ada. Terlalu eksplisit mas. Iya. Belum ada juga lagu Belum itu. ada. Ya udah. Ambrol kesel tutup. Yakin pak? Iya. Bisa terserah ente deh. Ya udah. Maaf ya, gue bilang gitu. Maaf ya. Apa deh, gue bilang karena gue masih somehow walaupun gue udah ditolak, gue nggak, ketika dia bilang mau ketemuan besok itu gue yang kayak ya udah deh, di hati tuh masih ada rasa pengen Coba lagi. bukan coba lagi, pengen spending time bener-bener for the last time gitu loh. Bener-bener kayak di film, sumpah. Udah deh, nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa ya udah. Dan gue juga kalau ketemu sama dia tuh pasti mikirnya ya udah jalan biasa aja gitu. Nggak ada tendensi gue mau nembak dia lagi segala macam, karena menurut gue itu kan udah puncak. Memaksakan apa lagi Nggak kan mau, juga ya. gitu. Ya tadi kan dia bilang jalan biasa aja sebelumnya dicong. Yuk, kamu mau akan kemana yuk? Sebelumnya gue jalan gini nih. Sebelumnya gue jalan gini ya. Bener. Udah. Ada aja patahan-patahan. Akhirnya lanjut kesedihan, tapi ya udah agak tenang ya karena paling nggak besok gue masih ketemu dia. Gitu. Iya. Karena udah denger suara aku kan beb. Besoknya akhirnya kita ketemu. Kita lanjut di bawah aja yuk. Tempat Ayu jemput gua pada saat kita mau pergi besok. Pakai mobil pickup. Gak ada dong. Kok pick up sih? Nah, besoknya dia kan ngajakin jalan. Iya. Ya udah, jam berapa? Jam 10 ya? Udah bilang. Iya pagi-pagi. Oke, pagi-pagi deh. jam. Pagi aku jemput ya. Oh pagi nih. Pagi jam 10 jalannya. dijemput di lobi situ tuh. Gue inget banget dia pakai mobil putih Terios. Iya. Terus abis itu gue bilang gue yang bawa mobilnya. Iya. Gitu. Ya udah, dia berangkat, aku ketinggalan tetap. Enggak dong, enggak gitu kan. Ibu rental ya? Selain Terios ada apa lagi bu? Zaman itu. Canda mulu nih, nggak dapet kita. Jadi gua yang megang setir, Oke. Ayu yang dorong. Jalan deh kita ke mall, Mall Panakukang Ya. Lagi mau panakukang lagi. karena pada saat itu, Apa kebalik ya pas tadi kita ini Mall Mari ya? Ratu Indah. Ratu Indah. lupa. Ya pokoknya terakhirnya itu di Mall Panakukang, Ya. ngajaknya. Ya. Kemana nih kalian? Nah sebelum ke mall itu, di perjalanan tuh, Wah kan silakan. obrolan di mobil tuh kan sangat intimate sekali tuh. Ya kan itu awkward ya, karena kan kayak aduh gimana ya. Gue bisa nolak Iya betul. posisinya. Terus kalau nggak salah inget waktu itu posisinya di lampu merah kalau nggak salah inget. Lampu merah, lagi merah terus kayak ayah
Belum dong, kan kita belum jadian, kan nggak manggil ayah bunda. Enggak, ternyata opa di belakang. Ada bapak aku ikut. Terus kan, lu kok ayah? Aku kan papa. Anjir, ada bokapnya di belakang. Enggak jadi kayak Wen. Waktu itu manggilnya Wen apa Kak sih? Om. Wen. Wen ya? Wen. Emang ya? Iya deh kayaknya. Masih nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Gak mungkin sebut nama ya? Nggak mungkin sebut nama. Kakak ya? Apa Mas? Kayaknya enggak deh, nggak mungkin manggil Mas. Ya anggaplah manggil kakak lah. Iya, Iya, kayak iya, Kak, Kak Wendy gitu, misalnya gitu ya. Kak Iya, Wendy. iya, iya. Ke omongan yang kemarin, Ya, yang semalam. omongan yang semalam itu masih berlaku nggak? Anjing sih ini. Coba. Gila sih. Anjir. Terus. Oke. Iya, terus habis itu dia kayak, hah maksudnya? Iya, omongan yang semalam. Coba deh kamu ngomong lagi gitu kan? Iya. Jadi gue disuruh ngomong lagi. Iya, ulang. Ya gitu. Ya udah, gue bilang mau gak jadi pacar gue gitu. Terus dia bilang, she say yes pada saat itu. Iya mau. Langsung Bu Ayu bilang mau Pak. Kan geter gitu. Geter ini pakai sholat malam loh. Bener. Diperjuangkan juga. Tapi waktu itu berarti jadinya kita di mobil ya, bukan di Ceko ya? Di mobil, cuman kayak ngomongnya kayak berarti First kita date, jadian. ya. Kita berarti kita jadian. Iya. Akhirnya udah, akhirnya tunaikan ya. jadian lah kita di situ 18 April 2009. Iya 2009. Dan exactly kita menikah di 18 April 2010. Gitu. Setahun kemudian ya. Setahun kemudian, karena segala sesuatunya pada saat itu ya, terlepas ada fluktuatif dalam hubungan segala macam, itu kan hal yang biasa ya. Tapi sama gue ngerasa yakin tuh, karena semua planning gue untuk menikah dengan dia tuh dari kayak lamaran apa segala macam tuh dilancarin aja gitu. Rezeki juga. Rezeki pada saat itu sebenarnya ya sosok aja gitu. After menikah justru yang kita saldo 60.000. Oh, dikasih itu lagi. Ada Pengalaman kayak gitu. ujian, Iya. tapi kita bisa ngelewatin itu semua. Tapi ya balik lagi ke akhirnya ya kita jadian di perjalanan, terus di tempat donat, udah dari situ deh. Yes. Ya dari situ terus akhirnya dia nggak jadi pulang, besoknya juga dia nggak jadi pulang, jadinya kita barengan pulangnya ya kan? Iya. Kita barengan akhirnya. Berapa hari lagi? Lumayan Masih 2 hari lumayan apa ya, 3 2 hari hari. apa 3 hari lah. 3 hari ya. Terus diajak main ke kayak Trans Studio. Oh iya, TSM Ya, yang sini. Iya. Trans Studio Mall gitu. Suruh main permainan yang tinggi-tinggi yang Karena aku nggak tahu kalau dia Oh, dia bilang aku takut tinggi, aku takut tinggi gitu. Panduannya. Katanya sayang, katanya aku belum tahu separno itu dia, karena kan maksudnya kalaupun takut kayak misalnya aku takut ini, masa sih aku juga takut tinggi, cuman kayak ya udah. Mainan gini ya udahlah. jadi ya udah sampai pulang ke Jakarta pun kita waktu itu naik pesawat, gue pengen kencing, dia pengen kencing, aku pengen kencing, temenin dong, aku takut. Berarti kamu nggak sayang dong sama aku. Gue anterin dia ke toilet belakang kan, kalau ekonomi kan belakang kan. Iya. Belakang, dia masuk ke toilet, gue pegangan kenceng banget di bangku kan. Sementara depan gue nenek-nenek santai. Demi cinta. Demi Demi cinta itu warga kayak gitu ya. Bener. Perjuangannya Pak Wendy, lika-likunya, spot-spotnya itu udah kita laporkan langsung lah. Betul. Dan dekat-dekat sini ada apa namanya, ada satu benteng Fort Rotterdam. Oh, iya. Itu jadi saksi menuju kita menikah juga kan. Itu spot kita Rawet. Foto prawet. gitu. Ini kita di mana ini? Ini kita di film Latimas BT. Enggak, Iya. ini setahu saya ini situs bersejarah. Betul. Benteng Belanda. Betul. Namanya? Rotterdam.
Oh, ini Fort Rotterdam. Betul. Rohnya. Rohnya itu romantisme kita berdua salah satunya terbentuk di sini. Ah, ternya. Terbaik deh, pokoknya ngejar-ngejar dia. Alhamdulillah, insya Allah berkah selalu. Damnya. Dudi dam dudi dam. Dudi dam dudi. Gue yang pernah latar di belakang gitu, Pak. Aduh, seneng banget nari sih lo sekarang. Oke, Ini apa sih ceritanya sih kalian berdua? di Benteng Rotterdam ini ceritain Bun. Di benteng ini kita tuh perawet. Oh, prewed. Iya. Temanya Bunda VOC, Pak Wendy rakyat Nggak Indonesia-nya. ada, fotonya pakai baju biasa aja Iya pakai baju sih biasa, pakai baju sebenarnya. batik kita. Oh, gitu? Bunda pakai batik. Ada Iya. juga kan? Lupa. Iya, fotonya tuh di itu tuh, kayak itu tuh. Nah, Oh, di atas situ, itu. Salah satunya di situ Salah satunya spotnya. Kok gue belum pernah lihat fotonya di rumah, nggak dipajang nggak? ada di Ada. rumah mama. Di rumah mama gue. Iya. Itu ada kita pajang. Yang di Fort Rotterdam ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin prewed ada beberapa lokasi, tapi salah satunya yang ikonik menurut Iya. gua di sini. Kenapa juga katanya warga Pak Wendy foto di Benteng Rotterdam ini karena keteguhan cinta mereka ini sekuat benteng ini. Ah, ngeri banget. Benteng ini tuh ternyata Pak, kalau gue baca sejarah-sejarahnya, batu-batuan ini diambil dari batuan khas di Maros. Tuh. Maros kesini berapa menit, Bun? Ya, Kalau dalam sejam sekarang? lah. Sejam. Ya Kalau sekarang ya. Iya. Iya, Maros tuh bandara kan. Bandara kan lumayan ya. Dulu kan pasti dibawanya pakai sapi kali ya. Pakai kuda. Kuda ya, kayak gitu-gitu ya. Dan bawanya pasti sedikit-sedikit. Iya. Kalau sekarang kan ada truk. Dulu kan nggak ada, paling tronton. Udah ada TNI ya. Ya pokoknya foto prewed kita salah satunya di sini gitu. Tapi kita Sama nggak- ada juga yang di situ tuh di Ya, kayak di ada beberapa spot kok kita kayak foto. apa di jendela. Dia kayak dari nyender luar gitu, ya kayak gitu-gitu. gitu-gitu. Oh, yang kayak fase janda Iya. terus yang kayak gini ada Iya. gininya Iya, iya, gitu ya. bener. Ayo di depan gua tuh kalau nggak salah pakai baju kotak-kotak. Oh iya pakai kotak-kotak. Nah, dia pakai batik gitu. Oh, ya ampun. Gitu warga. Jadi ini salah satu spot bersejarah buat kisah cinta kita berdua. Bener. Kalau Om Gilang Ada juga di Makassar ini saya. Ada ya? Ada. Menuju. Di Veterani. Jalan Veterani itu ada di situ. Berarti kita ke spot selanjutnya ya. Ayo, ayo. Manis banget deh cerita mereka berdua. Kapan ya aku memulai ceritaku sendiri? udah mulai kan kemarin. Udah mulai. Aduh, kayaknya susah untuk dapat izin kalian berdua. Enggak, Enggak. lu udah sering memulai silang. Cuma Ih. sering diakhiri juga. Iya, ternyata bukunya masih tipis, nggak setebal buaya Pak Wendy. Sumpah, Berarti, berarti memang belum jodohnya aja lah. Iya. Betul. Gua yakin lah nanti di depan mungkin ketemu di sini ya, di depan sini ya. Tapi yang gua ambil pas gua flashback ya, napak tilas gitu ibaratnya. Ya Allah, mungkin kalau dalam hati kecil ada momen bilang kayak anjrit Nora ya gitu. Tapi di sisi lain gua ngerasa bahwa wah, ini cerita emang bisa gua share ke anak gue, bahkan Anak cucu gue cucu. nanti, Iya, bener. terus ke orang-orang, ya nggak tahu bisa jadi inspirasi atau enggak, tapi setiap orang tuh kayak punya ceritanya sendiri. Cerita dan usahanya masing-masing. Yes, gitu. Tapi dari situ gue ngerasa bahwa gue dapetinnya susah. Iya, Gitu. itu kalau misalkan Jadi gue zaman mau, itu ya. mau ngelepas atau apapun dengan gampang juga. Mikir. Semoga Allah tuh membuat gue tidak memikirkan bahwa ya udah gampang, nggak mau. Iya. Gitu. Karena gue dapetinnya aja susah. Iya. Terus udah jalan 16 tahun pernikahan gitu. Jadi gue ngerasa bahwa Banyak yang dipertaruhkan yang sudah diperjuangkan juga. pasti. Oh, ya. Jadi kalau ada masalah di antara kita berdua segala macem, kadang-kadang yang membuat gua terutama buat gua menguatkan dirinya adalah gua dapetinnya susah, apapun yang terjadi Fight terus. gua fight. Buat kita berdua, buat gue. Enggak, bukan Oke ya. Menguatkan dirinya Pak Wendy. as personal Bun. As kan personal. yang fight dapetin you Iya. kan yang buat I mau lompat, you kan yang ternyata Tarik ulur. tarik ulur. Tapi kalau misalkan gue juga jadi temen tongkrongan lo, gue taruh respect sebesar-besar sih. Ini kalau sedikit flashback ya, Asli. pas sebelum gua nembak dia aja ya, itu banyak banget rentetan-rentetan cerita yang
lu juga jadi cowok pasti ih anjrit gitu. Iya. Cerita-cerita zaman dulu sebelum gua deketin dia. Iya. Lu inget kan? Iya. Nah, ya kayak gitu maksudnya. Tarik ulurnya asoy sih. Tapi gua justru lebih suka kayak begitu, hard to get. Iya. Jadi guanya juga bermain. Betul. Ide. Sama sebenarnya itu juga sukanya emang hard to get gitu tuh. Jadi Bunda ngelihat perjalanan napak tilas kita gimana? Apa ya? Aku tuh kayak mikir, kok ada ya cowok mah? Kalau Kok zaman ada ya? tapi nggak, kalau zaman itu tuh bukan kok ada, tapi banyak tau yang sebenarnya kayak gitu juga, Bun. Karena sarana-sarana untuk menyatakan cintanya masih sedikit. Ya cuman nggak se effort dia aja Om. Oh, iya. Kayak orang tuh kalau misalnya dia kalau ada cowok yang suka gitu ya, dia tinggal bilang kalau gue tuh suka sama lu gitu. Kalau dia kan enggak, dia bikin sebuah cerita. Jadi nah itu makanya aku kayak ngerasa ih pendongeng banget kamu ya. Bukan pendongeng, kurang ajar banget. Sebenarnya clue-nya tuh udah ada gitu, tapi dia nggak nangkep gitu loh. Iya, Pak. Iya, So, lu udah jadi punya harus big doing picture kan, something. Pak. Ini kan Iya. melihat semua, udah melihat big picture-nya seperti apa. Tapi kan dia yang harus Iya. diingat kan waktu itu kan aku beda 11 tahun, dia udah pacaran dari SD, aku baru pacaran SMA, jadi aku nggak tahu gimana. Oh, pengalamannya Pengalamannya ya. tuh masih sedikit. Iya. Ya udah gitu, warga sedikit flashback dari hari bersejarah sih menurut gua. Berarti berapa hari tuh? 3 hari ya, 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari bersejarah di hidup kita sampai akhirnya Jadilah Audi Kaupi Aiko. betul. Iya, betul. Dan Ini pas banget lagi momennya. Kemarin kan lu habis ini bulan dan Iya. kan Iya, tanggal bener. 18. tanggal 18. Betul. Dah, begitu aja deh. Semoga ya bisa menginspirasi lah Semangat. cinta Iya. ini. Semangat buat kalian yang lagi mengejar cinta dengan cara apapun gitu. Sebisa mungkin tetap ada effort ya, supaya orang yang lu lagi kejar juga ngerasa bahwa lu memang pengen banget dapetin dia. Dan dia merasa pantas diperjuangkan. Betul. Jangan terlalu gampang ya, karena easy come, easy go. Ini kan. Ini go. Isi Ya. jangan gitu. Jerat pinggul, jangan. Sampai ketemu jangan. lagi di Warlock. Banyak tawa, banyak tahu. Assalamualaikum.